Indonesia, lahir di negeri yang kaya budaya, tumbuh di tanah yang subur, dibesarkan oleh cinta orang tua dan harapan yang tak pernah padam. Aku melihat bangsaku tidak baik-baik saja, banyak keresahan, banyak yang pupus harapan. Negeri yang katanya tak pernah menepati apa-apa. Walaupun tubuhku kecil, langkahku pendek, tapi mimpiku tinggi seperti langit, luas seperti samudra. Aku tidak takut bermimpi besar, karena aku tahu Tuhan tidak menciptakan aku untuk gagal. Aku bermimpi menjadi generasi yang membawa perubahan, menjadi pemimpin yang jujur dan takut akan Tuhan, menjadi anak yang memuliakan namanya lewat ilmu, karya, dan kasih nyata.
kasih, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita merayakannya bersama adik-adik JCC Kids. Come on, kita sama-sama memuji Tuhan di rumah Tuhan. Hey, 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 hey. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus buat kita yang dicurahkan. Mari, marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. We sing Sio, 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 Sio manisnya. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, Sio, Sio manisnya. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Yuk sama-sama nyanyikan. Betapa betapa mulia, nyatakan kasihnya, kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah, marilah, mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Kita merasakan kasih Tuhan. Sio, hey, Sio manisnya. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, 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 Sio manisnya. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Sungguh manis dan sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Setiap kita yang merasakan kasih Tuhan, mari sama-sama nyanyikan. Sio, 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 Sio manis. Tunjuk kanan kirinya. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, Sio, Sio. Kasih tahu kanan kirinya. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih buat kekuatan dan kemenangan yang Kau berikan. Kami percaya bahwa Kau Allah yang setia, yang gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat kuungkapkan untuk melukiskan keajaiban-Mu. Sungguh besar dan mulia pengorbanan-Mu, Yesus, dalam hidupku. Saudara, kita nyatakan syukur kita pada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu.
angkat tanganmu, nyatakan. Ku bersyukur kepadamu Buat anugerah-Mu Tuhan. Takkan pernah ku berhenti menyembah-Mu, oh Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah. Kebesaran-Mu, Mari nyatakan kesetiaannya. Kau Allah setia dan selalu ada di dalamku. Beri kekuatan dan kemenangan. Beri kekuatan. Beri kekuatan. Beri kekuatan. Kekuatan di dalamku. Oh JCC, nyatakan syukur-Mu sambil mengangkat tangan kita saudara. Come on, we sing. Bersyukur kepadamu, buat anugerah-Mu bagiku. Takkan pernah ku berhenti menyembah-Mu, oh Yesusku. Ku angkat tangan, ku memuji kebesaran-Mu, oh. Mari nyatakan kesetiaannya. Kau Allah setia Selalu ada. dan selalu ada di dalamku. Beri kekuatan dan kemenangan. Mari Bapak Ibu kami mau berdoa bagi adik-adik JCC Kids untuk generasi bangsa kita. Adik-adik JCC Kids kami mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk Papa dan Mama yang sayang kepada kami dan membimbing kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk Papa dan Mama. Berikan selalu mereka kesehatan, berkati pekerjaannya agar dapat memberikan yang terbaik bagi kami sekeluarga. Tuhan, ajar kami juga menghormati Papa dan Mama dalam setiap perkataan dan perbuatan, serta menjadi anak yang taat dan membanggakan. Tuhan, kami juga mau menjadi generasi bintang yang menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi generasi bangsa Indonesia, karena Engkau menolong setiap anak muda agar kami memiliki masa depan yang penuh pengharapan Tuhan. Jauhkanlah kami dari sikap yang mudah menyerah, melainkan jadikan kami sebagai pribadi yang berani, yang kreatif dan mengasihi, mencintai negeri ini Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan hamba-Mu dalam segala pelayanannya Tuhan. Berikan hati yang penuh sukacita dalam mengembalakan jemaat-Mu ini Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi negara Indonesia yang sangat kami cintai ini Tuhan. Tuhan tuntun para pemimpin bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Indonesia terus menjadi tanah yang penuh damai, penuh berkat dan terang bagi dunia ini kami Tuhan. Kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, dan lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin, amin, amin Bapak Ibu Saudara. Shalom GCC. Shalom GCC Kids. Kalau tidak berkeberatan, dalam hitungan ketiga kita boleh sama-sama teriak merdeka. 3 kali boleh Bapak Saudara? 3, 2, dan 1. Merdeka! 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 Wow, wow, wow. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Thank you teman-teman worship leader dan juga adik-adik. Nggak ada salahnya kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Mereka sudah melayani 4 kali ibadah, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, saudara diberkati ibadah hari ini oleh perform, baik itu juga mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sambil foto-foto di depan, ada yang foto-foto juga ya. Luar biasa, hari ini kita memperingati apa Bapak Ibu Saudara? Kemerdekaan ya, kemerdekaan bangsa Indonesia yang jatuh tepat 17 Agustus di hari Minggu ini. Jadi ketika kita berbicara kemerdekaan, mungkin pertanyaannya adalah apa sih arti kemerdekaan gitu ya. Bagi bangsa Indonesia sendiri merdeka artinya sudah tidak dijajah, bebas dari penjajahan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kemerdekaan dalam iman kita? Apa arti kemerdekaan iman Kristen? Apa arti kemerdekaan bagi Bapak Ibu Saudara semua? So hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara tentang apa sih arti kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang datangnya dari Kristus Bapak Saudara. Bapak Saudara mau belajar? Mau ya? Mari kita tundukkan kepala sejenak sebelum kita mulai kita mau berdoa sama-sama. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan, ini adalah ibadah yang keempat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh merayakan hari kemerdekaan bersama-sama di gereja ini Tuhan Yesus. Dan secara khusus hari ini Tuhan kami mau sama-sama belajar tentang apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk duduk diam Bapa, ajar kami untuk memasang telinga kami baik-baik dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman yang ditaburkan Tuhan boleh menjadi pembelajaran untuk hidup kami, boleh menegur hidup kami, boleh meluruskan jalan kami ya Bapa. Bahkan firman yang akan disampaikan boleh memerdekakan hidup kami ya Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau sampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan. Biar tidak berkurang atau berlebih Bapa. Semua adalah isi hati Tuhan buat jemaat JCC. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin Bapak Saudara. Shalom sekali lagi. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka. Oke, hari ini seperti yang tadi sudah info di depan, kita akan sama-sama belajar tentang apa sih arti merdeka Bapak Saudara. Buat Bapak Saudara yang menunggu-nunggu gitu ya, apa judul firman hari ini gitu ya. Mohon maaf firmannya judulnya agak kurang apa ya? Kurang menarik. Boleh ditampilin slide-nya? Judulnya merdeka. Wah, oke. Hari ini kita akan banyak banget buka ayat. Yuk kita sama-sama buka. Bapak Saudara yang bawa kitab boleh buka dalam Yohanes ayat pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-30 sampai 36. Yuk silakan dibuka, boleh dicatat. Saya breakdown dalam 2 part gitu ya ayatnya. Kita mau sama-sama baca ya. Saya bacain deh. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan Tuhan Yesus menambahkan ketika dia bilang, kalau kamu mau aja tetap dalam firman-Ku dan kamu mau menjadi murid-Ku, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Amin Bapak Saudara, amin. Kemudian karena temanya merdeka, saya coba cari tahu gitu ya. Ketika Tuhan Yesus bilang memerdekakan itu, dia itu pakai kata apa dalam bahasa aslinya gitu ya. Karena kan kita tahu bahasa asli dalam pada waktu zaman itu banyak banget artinya dan itu bisa ditafsirkan gitu ya. Ternyata Tuhan Yesus ketika di ayat ini dia bilangnya memerdekakan itu menggunakan kata dari bahasa Yunani yang namanya eleuteros. Atau
kalau bisa diartikan secara langsung dalam bahasa Inggris ialah to free atau to free to apa ya, untuk melepaskan, to release gitu ya bahasa lengkapnya. Di sini dituliskan berarti membebaskan, berarti bukan terbebas, dalam artian begini. Dalam artian ketika kita ngomong, tadi kan sama-sama setuju ya, kalau kita bilang belum merdeka berarti kita dijajah gitu ya. Kita masih diikat, kita masih terkungkung gitu ya. Tapi di sini ditulis dibebaskan, berarti ada pihak luar atau orang ketiga gitu ya, atau orang lain yang mengusahakan kebebasan ini. Sama seperti kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua sudah ditebus, amin. Kita semua sudah ditebus oleh siapa? Tuhan Yesus kita. So gak ada salahnya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyatakan thank you Lord. Karena Tuhan sudah menebus kita semua. Kemudian kita baca selanjutnya. Tadi Tuhan Yesus bilang kepada orang Yahudi ya, kalau asal aja kamu mau jadi mendengarkan firman-Ku, kamu tinggal dalam Aku gitu ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Yang menarik adalah respon dari orang Yahudi atau bangsa Israel pada waktu itu. Mereka jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Bagaimana Tuhan Yesus boleh berkata kalau kita boleh merdeka? Lah orang kita gak pernah dijajah. Kira-kira kurang lebih begitu ngomongnya. Ketika Tuhan Yesus sudah bilang, kamu selama jadi muridku, selama mendengar ajaranku, selama mendengarkan kebenaranku, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Maksud Tuhan apa? Orang kita gak pernah dijajah. Agak sombong ya Bapak Saudara nih orang Yahudi. Kalau kita Bapak Saudara yang mungkin ikut sekolah minggu ya atau sering baca Alkitab, tentunya sudah tahu bahwa ketika zaman Tuhan Yesus itu, situasinya adalah bangsa Yahudi atau bangsa Israel saat itu sedang dijajah sama namanya bangsa Romawi ya Bapak Saudara. Kemudian kalau kita mundur lagi ke belakang, nenek moyang mereka adalah pelarian bisa dibilang gitu ya. Mereka kabur dari jajahan dari bangsa Mesir waktu itu Nabi Musa ya ngeluarin bangsa Israel. Terus kenapa mereka dengan begitu besar hatinya, sombongnya bilang kita gak pernah dijajah Bapak Ibu Saudara. Itulah kadang kita juga merasa seperti itu ya. Mungkin ketika ada ajakan yuk kita ke gereja, udah lama lu gak ke gereja. Ah buat apa ke gereja juga sama aja. Toh hidup gue juga udah baik-baik aja gak usah gereja. Kita pernah merasa begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita berbesar hati, kita gak ngerasa kita ini orang yang bebas. Kemudian respon Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika bangsa Yahudi berbesar hati gitu ya ngomongnya, Tuhan Yesusnya bilang, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi sekali lagi Tuhan ingetin, memang mungkin kamu merasa tidak dijajah padahal waktu itu dijajah. Mungkin kamu tidak dijajah secara fisik, tapi kamu dijajah secara mental. Makanya dibilang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ketika kita berbicara dosa, mungkin yang ada di pikiran kita mencuri, membunuh gitu ya. Mungkin tindakan itu bisa disebut dengan dosa atau Bapak Saudara. Tapi lebih dalam lagi, sering diartikan kalau ketika kita berbicara tentang dosa, selalu disebut dengan kuasa dosa, ikatan dosa, belenggu dosa gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena biasanya dosa itu berawal dari perbuatan kita yang pengen tahu dulu nih. Kira-kira kalau bisa mencuri sekali, ketahuan gak ya? Nah mulai mencuri. Terus mulai lagi kedua, mulai lagi ketiga. Kok enak ya mencuri gak ada yang tahu nih. Bos gua gak tahu nih mencuri lagi. Dan akhirnya itu mengakar dalam hidup kita. Itulah yang namanya ikatan dosa. Makanya Tuhan Yesus ingetin kamu ini hamba dosa. Kemudian ayat 35 dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Dan ini kabar baik ya Bapak Saudara. Mungkin saat ini Bapak Saudara sedang terbelenggu dosa yang saya sendiri juga gak tahu. Ini kabar baiknya. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, Tuhan Yesus kita, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan Yesus kita sudah mati di atas kayu salib, amin. Menebus dosa saya, menebus dosa Bapak Ibu semua. Dan kita adalah anak-anak Tuhan sehingga kita semua hari ini sudah benar-benar merdeka. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Yang sudah merasa merdeka boleh katakan merdeka. Iya,
biar nggak ngantuk Bapak Saudara, udah ibadah terakhir. Dari ayat ini kita tahu di ayat 34 ya, setiap orang sudah berbuat dosa. Itu artinya semua kita ini adalah pendosa. Boleh saya bilang seperti itu? Karena di Roma 3 ayatnya yang 9 dan 12 sampai 12 gitu ya. Saya bacain aja. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Baik itu orang Yahudi, orang Yunani. Itu berbicara seluruh dunia. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi ketika kuasa dosa menguasai kita, maka perbuatan baik itu tidak ada Bapak Saudara. Semua telah berdosa. Makanya mungkin setiap dari kita biasa ya, mungkin kita minta doa. Mungkin Bapak Saudara ada yang pernah ke ruang Bapak Gembala juga untuk didoakan. Bapak Saudara berdoa, tolong dong Bapak Gembala, tolong doakan supaya saya bebas dari dosa tertentu. Tolong doakan saya supaya saya bebas dari sakit penyakit gitu ya. Bapak Saudara familiar dengan itu? Atau mungkin teman-teman youth gitu ya, mungkin di sekolahnya suka ikut ibadah retreat gitu ya, ibadah di mana kita nginep, mengasingkan diri gitu ya, jauh dari rumah, kita mau fokus cari Tuhan gitu ya, berharap ketika kita pulang kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Atau mungkin yang ibu-ibu atau bapak-bapak ada men's camp, ladies camp gitu ya di gereja, berharap ada perubahan gitu ya. Dan benar, saya bukan menganggap itu salah. Banyak kan memang setelah pulang jadi pribadi yang lebih baik. Betul, betul. Tapi setelah sekian, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya aku jadi lebih rajin ke gereja. Biasanya kalau yang anak muda jadi rajin sate ya, saat teduh, pulang-pulang retret tuh biasanya, jadi lebih rajin saat teduh, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi ada kalanya mungkin setelah beberapa saat kita lemah dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Mungkin anak muda itu mungkin kembali menyaksikan pornografi, mungkin kembali curang, mungkin kembali berantem gitu sama temennya gitu ya. Dan itu wajar Bapak Saudara. Kenapa saya bilang wajar? Karena sekali lagi kita masih hidup di dalam bukan batik daging ya. Kita masih hidup di dalam daging Bapak Saudara. Dan daging itu dalam firman Tuhan berkata daging itu lemah Bapak Saudara. Kemudian kita ngerasa mungkin Bapak Saudara yang datang saat ini sedang merasa kayak sedang terikat gitu dengan satu dosa. Dan Bapak Saudara kayak udah capek, mungkin udah ikut youth camp, udah ikut retreat, udah ikut men's camp, udah ikut mungkin persekutuan doa. It works sometimes but at some point pada suatu saat Bapak Saudara jatuh dan Saudara merasa kayaknya gak guna nih, kayaknya emang aku gak layak gitu ya karena aku sudah berdosa gitu. Tapi kabar baiknya Bapak Saudara, hari ini saya mau berikan apa sih arti kemerdekaan yang sesungguhnya Bapak Saudara. Apa sih merdeka dalam Kristus itu seperti apa? Saudara mau belajar hari ini? Ada 3 poin. Yang mau belajar boleh saya lihat lambaian tangannya? Survei dikit? Oke, puji Tuhan ada yang angkat tangan. Kalau gak ada yang angkat tangan saya turun. Berarti gak ada yang mau dengar. Oke, good. Buat Bapak Saudara yang suka mencatat, langkah pertama untuk kita mencapai kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Yang pertama adalah ketahui dulu apa sih kemerdekaan yang sesungguhnya. Know what true freedom is. Firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayatnya yang ke-6 dan 12, karena kita tahu bahwa manusia kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita dihambakan lagi kepada dosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Makanya tadi di depan saya bilang, saya juga bertanya gitu kan, apa sih arti kemerdekaan menurut Bapak Ibu Saudara gitu ya. Karena banyak orang beranggapan
bahwa ketika kita bicara merdeka, ketika berbicara bebas gitu ya, itu bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada aturan gitu, tidak ada keterikatan sama sekali gitu ya. Bebas melakukan apapun. Bahkan tidak sedikit orang Kristen tuh yang merasa ketika kita sudah ditebus, maka kita bebas melakukan apapun. Saya punya analogi yang menarik ketika berbicara merdeka dan bebas gitu saudara. Katakanlah, siapa yang saya kenal? Katakanlah, tiba-tiba saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara, Pak, saya punya sepeda yang bagus, Bapak bisa pakai buat CFD-an gitu ya. Bapak bisa pakai seharian, silakan. Terus bapaknya, wah beneran Kak Daniel? Iya silakan. Boleh nih pinjam sepeda? Boleh. Terus kemudian saya tambahkan, tapi sepedanya nggak punya rem. Wah kira-kira Bapak Ibu Saudara takut nggak? Takut ya. Atau misalnya saya bilang, Bapak Ibu Saudara yuk kita ke kolam renang. Kita main perosotan tuh misalnya di waterboom, tahu ya Bapak Saudara waterboom gitu. Perosotan seru ya. Seru, ayo Kak Daniel, ayo saya siapin baju, ayo. Tapi kolam renangnya nggak ada air. Wah Bapak Saudara tetap mau ikut nggak? Kira-kira nyemplung gitu tanpa ada air. Yang sakit Bu, nggak ada yang mau gitu. Itulah arti kemerdekaan. Merdeka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Tapi merdeka yang sesungguhnya itu kita punya yang namanya boundaries atau ada keterikatan tersendiri, ada batasannya gitu ya. Bahkan bangsa Indonesia kita juga punya pemimpin ya. Kita punya Bapak Presiden. Siapa presiden kita? Pak Prabowo. Wah hebat, ingat. Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Bahkan di atas presiden kita pun sebenarnya beliau tunduk juga sama yang namanya ideologi. Ada ideologi Pancasila dan undang-undang. Jadi semua ada bebas tapi kita merdeka bener ya. Kita nggak dijajah bangsa manapun tapi tetap ada yang namanya peraturan. Ada yang namanya organisasi gitu ya yang menaungi daripada kemerdekaan kita. Di gereja juga seperti itu. Ada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang menaungi kami semua gitu. Yang melayani. Di perusahaan juga seperti itu ya. Ada leaders gitu ya. Mungkin juga ada atasan. Itulah kebebasan menurut firman Tuhan adalah ketika kita tidak lagi menjadi hamba Bapak Saudara. Kita lebih memilih, kita bisa memilih untuk tidak melakukan perbuatan yang mendukakan Tuhan Yesus. Kita pilih, kita punya hak untuk merdeka, untuk berbalik dan memberi hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan yang sudah mati untuk kita. Ada amin? Sampai di titik ini semua masih nangkep Bapak Saudara firman Tuhan ya? Apa suara saya terlalu bikin ngantuk pianonya? Aman ya? Oke kita lanjut ya Bapak Saudara. Karena masih banyak ayat. Roma 6 ayat 16. Kita belajar lagi. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ini kabar baiknya lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi ada satu istilah lagi, kalau dari tadi kita ngomong hamba dosa, ikatan dosa gitu ya. Sekarang Tuhan ajukan satu istilah, Tuhan tawarkan satu lagi yang namanya hamba kebenaran. Tinggal pilihannya ada di kita Bapak Saudara. Kita mau stay di dalam dosa dan menjadi hamba dosa, atau kita mau berbalik, kita mau merdeka dan kita pilih untuk menjadi pelayan kebenaran, pelayan Tuhan Yesus, servant of righteous. Atau kita mau pilih tetap di lumpur dosa, menjadi hamba dosa, pilihan ada di kita. Dan pilihan itu adalah kemerdekaan Bapak Saudara. Jadi kita belajar hari ini bahwa merdeka itu bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya semau kita. Bebas gitu ya, benar-benar bebas. Tadi saya juga kasih analogi gitu ya. Kalau tadi Indonesia juga punya undang-undang, kita juga punya undang-undang Bapak Saudara. Yaitu Alkitab kita. Kalau Bapak Saudara baca Alkitab, kita sedang membaca undang-undang, di sana ada peraturan yang mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu adalah undang-undang kita. Dan kita memilih untuk
mentaatinya, itu adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Ada amin Bapak Saudara? Amin. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Tadi yang pertama adalah know dulu, tahu dulu. Tahu dulu gitu. Apa sih kemerdekaan sesungguhnya? Sekarang yang kedua adalah kita miliki kemerdekaan itu. Kayaknya ada langkah yang kelewatan gitu ya. Kalau kita analogin misalnya kita sedang mencari pasangan gitu ya, pastinya diawali dengan kenalan gitu ya, cari tahu nomor handphonenya, baru mulai pendekatan. Ada usaha dulu nih, ada usaha dulu, baru sampai akhirnya boleh lanjut ke jenjang selanjutnya. Tapi ini agak loncat, jadi setelah tahu langsung miliki gitu ya. Kok kayak ada lompatan gitu ya. Kenapa kita kenapa langkah keduanya bukan ditulis berusaha dulu gitu ya. Itu ternyata karena dalam Galatia pasal 5 yang ke-1, di situ dikatakan bahwa kemerdekaan itu bukan hasil usaha kita. Kita tidak perlu berusaha karena, saya bacain, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus telah. Boleh sama-sama bilang telah. Apa arti telah Bapak Saudara? Sudah. Telah itu artinya sudah. Berarti Kristus saat ini pun ketika saya sedang berbicara nih dari tadi, sudah memerdekakan kita semua Bapak Saudara. Karena telah itu berbicara berarti sudah, benar gitu ya Bapak Saudara. Sudah itu berarti sudah selesai gitu ya, bukan in progress, bukan sedang dalam tahapan-tahapan memerdekakan, enggak. Sudah finish. Ketika Tuhan bilang it is finished, sudah selesai Tuhan, disitulah sudah selesai. Kita sudah merdeka di dalam Kristus. Amin. Amin Bapak Saudara. Kita semua sudah merdeka, amin. Yang sudah merdeka boleh dong dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Ketika kita putuskan bahwa di detik ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya Dia sudah mati bagi kita, menebus dosa kita, disitulah artinya kita sudah merdeka. Jadi kemerdekaan bukan sesuatu yang kita kejar Bapak Saudara, karena kemerdekaan adalah kasih karunia. Efesus 2 ayatnya yang ke-8 Bapak Saudara, sebab karena kasih karunia. Jadi pertama karena kasih karunia Bapak Saudara, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Sama-sama katakan pemberian Allah. Jadi dari dua ayat ini, dari Galatia tadi, kemudian dari Efesus ini, ada 2 poin yang langsung kita dapat. Bahwa pertama, saat ini dosa kita sudah diampuni. Selama kita sudah menerima Tuhan Yesus ya. Dosa kita sudah diampuni dan kita sudah dibebaskan Bapak Saudara. Boleh colek kanan kirinya bilang kamu sudah diampuni. Iya, biar gak ngantuk juga. Oh saya sudah diampuni gitu. Kemudian yang kedua, kita dibebaskan oleh kasih karunia-Nya, bukan karena usaha kita. Colek lagi kanan kirinya. Cie gratisan. Karena cuma-cuma Bapak Saudara, literally cuma-cuma gratis. Karena ini kasih karunia daripada Tuhan. Bukan karena usaha kita. Sampai sini nangkep Bapak Saudara? Masih ngikutin saya ya? Yang masih ngikutin saya boleh saya lihat lagi lambaian tangannya? Oke, good. Jadi artinya kemerdekaan dalam Kristen bukan hanya kemerdekaan untuk kita menolak keinginan daging kita. Merdekanya orang Kristen adalah ketika kita memilih untuk tidak lagi melakukan dosa yang menegurkan hati Kristus. Kemerdekaannya orang Kristen adalah ketika kita memilih, buat yang sudah berkeluarga, kita memilih untuk tetap mengasihi pasangan kita, tidak cheating atau berselingkuh. Kemerdekaan dalam Kristus artinya kita memilih, buat para pelajar, kita memilih untuk tidak mencontek saat teman-teman kita mencontek. Kemerdekaan dalam Kristus adalah buat kita yang bekerja, kita tetap berdoa dan memberkati perusahaan tempat kita bekerja. Saat mungkin di kanan kiri kita nyinyir gitu ya sama bos-bos. Ngapain berdoa buat bos? Ntar yang kaya juga bos kita gitu ya. Ntar juga paling kita gak naik level, paling kita gak naik gaji.
Tapi di saat itu kita memilih untuk tetap berdoa, itu adalah arti kemerdekaan dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Susah Bapak Ibu Saudara? Susah melakukannya ya. Berat, memang berat. Makanya di situ ditulis kasih karunia. Butuh campur tangan Tuhan, extra hands dari Tuhan supaya kita mampu melakukan itu semua. Amin. Amin. Lanjut lagi Roma 5, 20, 21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tadi di awal saya bilang, kita sudah mencoba merdeka, bebas, ikut retreat, terus kita mundur lagi, berdosa lagi, segala macam. Kemudian kita menjadi kecil hati gitu ya, aduh berarti saya udah gak layak. Enggak, hari ini dengar baik, ada kabar baik. Di situ ditulis ayat 20. Di mana dosa bertambah banyak, ada sisi kanan. Di sana juga kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah buat Bapak Saudara dan saya. Jadi ketika saat ini Bapak Saudara mungkin datang dengan kecil hati, merasa adalah pribadi yang berdosa dan sudah tidak layak. Ingatlah Tuhan Yesus sudah mati buat Bapak Saudara. Kasih karunia-Nya berlimpah-limpah untuk kita semua. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sorakan haleluya. Kasih karunia Tuhan berlimpah buat saya dan juga buat saudara. Sehingga kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan kalaupun kita berbuat dosa lagi, kemerdekaan adalah ada jaminan bahwa ada kasih karunia yang akan memampukan kita kembali Bapak-Bapak Saudara. Langkah ketiga yang terakhir. Tadi ketahuilah apa arti kemerdekaan sesungguhnya. Yang kedua kita miliki gitu ya, kita klaim gitu ya. Yang ketiga setelah dapatkan kita gunain dong ya, pergunakan kemerdekaan itu. Nah pertanyaannya adalah pergunakan untuk apa gitu ya. Galatia 5, 13-15 hendaknya kita mempergunakan kemerdekaan ini untuk hal ini Bapak Saudara. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saya stop dulu di sini. Tadi saya bilang, Bapak Saudara ketika berdosa ada kasih karunia. Ketika berdosa ada kasih karunia. Wah aman nih berarti Kak Daniel. Berarti aku bisa terus berdoa dong. Bisa terus berdosa dong. Karena ada kasih karunia nanti Tuhan ampunin. Berdosa lagi ada kasih karunia. Enggak seperti itu Bapak Saudara. Karena hendaknya setiap kita mempergunakan kasih karunia, mempergunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan untuk apa nih ditulis? Layanilah. Ketika kita sudah merdeka, fokus kita bukan lagi ke diri kita. Fokus kita ialah melayani sesama. Melayani seseorang yang lain dengan kasih. Jadi sekarang setelah kita memiliki kemerdekaan itu, bukan berarti jadi alasan kita untuk berbuat dosa lagi ya Bapak Saudara. Makanya kalau kita menggunakan kebebasan untuk diri kita sendiri, jatuhnya kita jadi egois. Jatuhnya kita setiap malam berdoanya, Tuhan cepet-cepet dong naikin aku jabatan gitu ya. Supaya aku bisa promosi, supaya dapat uang gitu, supaya bisa beli mobil baru. Aduh mobil listrik bagus-bagus Tuhan, aku masih mobil biasa. Aku gak bilang itu salah Bapak Saudara, tapi jatuhnya hanya kecil. Maksudnya sayang kemerdekaan ini hanya untuk hal pribadi kita aja. Karena sekali lagi rancangan Tuhan adalah kita ini saling mengasihi. Makanya di situ tuh ditulis melayani. Melayaninya seperti apa Kak Daniel? Melayaninya sesimpel ketika Bapak Saudara sudah bisa berdoa. Ada yang sudah berdoa seperti ini. Tuhan jadikanlah aku sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati sekitarku. Tuhan jadikan aku dong, aku rindu ingin menjadi berkat bagi sekitarku buat teman-temanku yang susah. Ada yang sudah berdoa seperti itu? Tuhan jadikan berkati aku sehingga aku bisa jadi berkat buat keluargaku, keluarga besarku yang mungkin saat ini banyak yang susah. Aku rindu ingin jadi berkat buat mereka semua Tuhan. Mungkin saat ini aku masih berkekurangan tapi aku percaya Tuhan cukupkan. Ada yang berdoa seperti itu? Ada yang berdoa Tuhan, aku berdoa buat kantor di mana aku bekerja supaya bos aku selalu dalam keadaan sehat, atasanku selalu dalam keadaan sehat sehingga perusahaan kami tetap berjalan dengan baik. Ada yang sudah berdoa seperti itu? Atau sebaliknya, Tuhan bikin bosku sakit kayak sebulan gitu, capek banget ngeliat dia. Ada yang berdoa seperti itu? Bertobat Bapak Saudara.
Karena merdeka artinya kita nggak lagi mikirin diri kita. Merdeka artinya kita fokus melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Fokus melayani Tuhan, Bapak Saudara. Saudara mau? Dan kemerdekaan, karena ini tanggal 17. Pernahkah Bapak Saudara berdoa, Tuhan pakailah hidupku untuk mensejahterakan bangsaku. Wow. Tuhan, aku berdoa buat Bapak pemimpin aku, Pak Prabowo dan Pak Gibran, biar tetap sehat Tuhan. Biar bisa memimpin bangsa ini terus sampai masa jabatan mereka berakhir. Ada yang berdoa seperti itu? Wow. Makanya aku tambahin 1 poin Bapak Saudara, tadi ada 3 poin. Aku tambahin bonus, karena ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. 3++. Pergunakanlah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita untuk mencintai negeri kita. Hari ini bangsa Indonesia merdeka. Sudah berapa tahun Bapak Saudara? 80 tahun. Ya, dan sayangnya kita beberapa bulan ini dengar berita yang tidak baik, bisa saya bilang ya. Ada lagi ramai, ada foto bendera disandingkan dengan bendera apa itu? Bajak laut, One Piece. Saudara tahu berita itu? Bahkan ramai Bapak Saudara pada belanja di Shopee buat beli bendera One Piece itu, Bapak Saudara, ramai, banyak yang jualan, percetakan juga ramai luar biasa. Malah bendera-bendera Indonesia nggak laku, banyak penjual aku baca di berita curhat, penjualan bendera mereka turun, malah mencari, Pak ada ya bendera One Piece nggak? Wah, kok ini negara apa gitu ya? Bahkan ada tagar-tagar yang kabur aja, Indonesia gelap. Bapak Saudara denger ya. Untuk hari ini saya mau mengajak Bapak Saudara, yuk sama-sama ketika kita sudah merdeka, kita mau belajar untuk mendoakan bangsa kita. Bapak Saudara mau berdoa buat bangsa kita? Yang mau dengan segala hormat, saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama membaca 1 ayat yang sungguh luar biasa. Kita mau baca sama-sama dengan lantang ya Bapak Saudara. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. 3, 2, dan 1. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Amin. So hari ini kita mau memilih untuk mendoakan para pemimpin kita. Kita mau menjaga persatuan. Bukannya malah bikin rusuh Bapak Ibu Saudara. Bukannya malah bikin ramai tagar-tagar itu yang buruk tadi. Kita mau berkontribusi dengan karya kita yang terbaik buat bangsa Indonesia. Kita nggak mau nyinyir lagi Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya bangsa Indonesia adalah bangsa pilihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. So sekali lagi, Dirgahayu Indonesiaku, merdeka.